Assalamualaikum sahabat YouTubers, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini, saya mau bahas tentang verb, di mana verb ini dibagi berdasarkan objeknya. Nah, sebelum kita akan membahas pembagian verb berdasarkan objek, yuk jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan di-share ya. Semoga masih banyak lagi ilmu yang bermanfaat bisa kalian dapatkan di channel ini. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang transitif dan intransitif. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pengertian transitif. Transitif merupakan bentuk kata kerja yang mana dalam kalimatnya itu harus membutuhkan objek. Kalau tidak ada objek, maka kadang-kadang si pendengar atau pembaca akan bingung. Lalu ada pun intransitif, yaitu kata kerja yang mana tidak akan membutuhkan objek. Contohnya tidur, berlari, menguap, dan segala macam aktivitas yang tidak membutuhkan objek. Jadi sekali mendengar, seseorang akan gampang memahaminya. Berikut ini contoh dari kata transitif atau kata yang membutuhkan objek. Seperti apa? Read, membaca, kick, menendang, watching TV, menonton televisi, ataupun eat, makan. Maka kata-kata ini membutuhkan objek ya. Adapun contoh kata-kata yang tidak membutuhkan objek atau intransitif, diantaranya ada laugh, tertawa, ada stand, berdiri, ada cry, menangis, ataupun sleep, tidur. Nah, contoh kata ini tidak membutuhkan objek, maka kita sebut dengan intransitif. Kita masuk ke example transitive. Contoh dari transitif itu apa saja? Transitif sekali lagi yaitu the person or things that receiving the action. Seseorang atau benda yang langsung menerima aksi. Ya, contoh kalimat atau percakapan yang kita bisa berikan masuk kategori transitif antara lain, what are you doing? I'm reading. What? Yaps, I'm reading. What are you reading? I'm reading a magazine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dalam sebuah percakapan, si A masih menanyakan 2 kali, apa yang sedang kamu baca? Dan B memberikan jawaban magazine, maka di situ baru tampak jelas benda yang ia baca adalah sebuah majalah. Nah, begitu juga banyak contoh lain yang mungkin saja apabila tidak dibukuhi atau ditambahi dengan objek, maka si penanya akan bingung. Kamu sedang apa? Memberi makan siapa? Anak atau memberi makan kucing atau segala macam yang harus disertai dengan objek. Baik, kita lanjut ke polanya ya. Nah, di sini ada pola kalimat transitif itu ada apa saja? Terdiri dari subjek, ada verbnya, ada juga objek. Nah, contoh pertama, the wind blows the trees. Ya, semua yang tulisan hijau itu merupakan verb atau aksinya ya. The wind blows the trees. Angin itu meniup pepohonan ya. The trees ini masuk ke receiving the action yang langsung direct object ya, termasuk objek yang langsung menerima aksi yaitu blows ya, tiupan angin. Adapun contoh berikutnya, Renata plays a doll. Renata bermain boneka. Atau contoh lainnya yaitu Chakra and Natasha paint the wall. Chakra and Natasha sedang mengecat tembok ya. Jadi semua tulisannya hijau itu semua aksi atau verb, dan the wall atau a doll ataupun the trees itu merupakan objek. Nah,
Contoh berikut lainnya yang termasuk dari transitif ada don't push the door but pull it, ya. The door atau semua tulisan warna kuning ini itu objeknya. Adapun kata sebelumnya seperti push, hook, need, hold, dan manage itu kata kerja. Jadi apa aja contoh kalimat lainnya? Don't push the door but pull it. Atau why you hook me? Kenapa kamu memeluk saya? Seperti itu. I don't need anything. Enough. Saya tidak membutuhkan apapun. Cukup. Would you hold my hand till the end? Akankah kamu menggenggam tanganku hingga akhir? Atau how you manage your time? Bagaimana sih cara kamu memanage waktumu? Ya, jadi yang kuning semua itu merupakan objek dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita masuk dari example intransitive atau do not have a direct object, di mana aksi itu nggak akan membutuhkan langsung objek, ya, nggak ada aksi yang menyebabkan membutuhkan objek gitu. Apa saja diantaranya? Di sini ada sebuah percakapan. Please stay away from me. Why? You always snore loudly. Who knows? I cannot sleep beside you. Ya, di sini ada percakapan mengatakan bahwa jauh-jauh dari saya. Kenapa? You always snore. Nah, di snore ini kata kerja, ya, dan dia nggak butuh objek. Snore itu apa? Mendengkur. Ya, kamu dengkuran kamu tuh terlalu keras. Who knows? Siapa yang tahu? I cannot sleep beside you. Aku tuh nggak bisa tidur di sebelah kamu. Ya, pasti pasangannya mendengarkan kebisingan di saat tidur, maka dia nggak akan bisa tidur di saat temannya itu mendengkur. Nah, ini jadi snore ataupun sleep itu merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bentuk pola kalimat intransitive verb. Ya, nah di sini cuma hanya dua, ya, ada subjek dan verb saja. Objeknya nggak akan masuk ke dalam bentuk pola kalimat. Nah, contoh kalimatnya ya, antara lain, it's really cold. My body is shivering. Cuaca ini dingin banget. Sampai badanku terasa menggigil. Ya, itu shivering itu nggak butuh objek. She cannot swim. Dia nggak bisa berenang. My cat died. Kucingku mati. Ya, water flows. Air mengalir. I could paper float on the water. How could paper float on the water? Gimana bisa sebuah kertas mengambang di atas air? Seperti itu. Nah, kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat ini dia itu nggak butuh objek sama sekali, ya. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat intransitif. Lalu apakah bisa di setiap kata, ya, melompat dari transitif ke intransitif, ya? Jadi dalam satu kata memiliki dua fungsi sekaligus, apakah bisa atau tidak? Kita cek langsung aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada transitif dan intransitif dengan kata yang sama, yaitu shaking, ya. Shocking. Nah, di sini apa? Transitifnya dulu. Cassandra is shocking her socks. Cassandra sedang merendam kaos kakinya. Nah, kalau kita jadikan intransitif, Cassandra is shocking. Cassandra itu sedang berendam, ya, sedang mandi, sedang berendam gitu. Ya, jadi dia nggak butuh objek sama sekali. Jadi apakah bisa atau tidak itu tergantung dari konteks kalimatnya, walaupun dengan kata yang sama. Seperti itu. Oke, kita masuk ke form of object. Nah, di sini ada dua pembagian. Dalam satu kalimat yang membutuhkan objek, ini ada pembagian berdasarkan jumlah objeknya nih.
ada objek yang dibutuhkan cuma satu, ada juga yang objeknya dua. Objek yang ada satu saja, hanya membutuhkan satu objek, kita sebut dengan monotransitive verb, kata kerja transitif dengan satu objek. Adapun kata kerja yang mana membutuhkan dua objek dalam satu kalimat disebut dengan transitive verb. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini contoh dari monotransitif. Monotransitif atau satu objek dalam satu kalimat itu dia dibagi, pertama ada apa? Kata benda, ya. Pembagiannya diantaranya objek itu dalam bentuk kata benda. Contohnya apa? The boys played soccer in the field. Ya, anak-anak laki-laki itu bermain sepak bola, ya. Play soccer berarti bermain apa? Soccer, bola, in the field, di lapangan. Itu satu. Atau kata objeknya itu bisa dalam bentuk apa? Kata ganti atau pronoun. Contohnya the dog bit him. Anjing itu menggigit dia. Him, ya. Him itu berarti kata pronoun atau kata ganti. Atau bisa dalam bentuk kata kerja yang dibendakan atau kita sebut dengan gerund. I like swimming. Saya menyukai berenang. Berenang adalah hobi saya. Itu juga termasuk dari gerund, ya. Serapan atau phrase. I don't know how to make a cake. Aku nggak tahu apa? How to make a cake. Bagaimana cara membuat kue? Jadi how to make a cake itu kita sebut dengan frase. Atau anak kalimat I don't know what she want, kita sebut dengan clausa. Aku nggak tahu apa? What she want, apa yang ia inginkan. Nah, jadi begitu ya. Di sini ada beberapa contoh monotransitif, di mana monotransitif objeknya itu bisa dalam bentuk kata benda itu sendiri, atau kata ganti atau disebut pronoun, atau kata kerja yang dibendakan kita sebut dengan gerund, atau frase, atau anak kalimat atau clausa. Nah, adapun di transitive verbs atau di mana objek dalam satu kalimat itu dua buah. Di antara contohnya itu saya bikin satu aja nih. I give a present to my mother. Saya beri sebuah kado kepada ibuku. Ya, jadi mother itu kita sebut indirect object. Adapun a present kita sebut dengan direct object yang langsung mendapatkan aksinya itu the presentnya itu. Sedangkan ibu, mother itu indirect object. Jadi cukup tergambar ya sama teman-teman apa maksud dari transitif dan intransitif dan pembagian dari objek itu sendiri ya. Semoga apa yang udah saya jelaskan cukup difahami, kurang lebih mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, sekali lagi like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.